Halo, kembali lagi di vlog guru SD. Ya, vlog yang awalnya mau bikin konten tentang guru SD gitu ya, ternyata bikin vlog itu nggak mudah. Butuh effort, butuh waktu, butuh pikiran juga, dan butuh skill tentunya. Dan sekarang waktu begitu cepat berlalu, sampai aku berencana bikin video lagi. Aku mau membahas tentang hal-hal yang sering banget ditanyain sama teman-teman di Instagram maupun di chat aku gitu ya, tentang kenapa pindah jurusan dan nggak linear, nggak sayang sama karir. Oke, guru itu diajar untuk memberitahu para murid ini gitu, bagaimana memperoleh ilmu, kemudian bagaimana caranya untuk bisa mencerna ilmu, memproses ilmu, mempermudah ilmu untuk bisa diterima oleh anak-anak gitu. Nah, makanya ketika seorang guru memahami proses itu gitu ya, yang aku pahami di PGSD itu saat kuliah di sana gitu, memahami jadi kita punya potensi loh untuk bisa belajar banyak hal gitu. Bukan cuma anak-anak, tapi yang sudah remaja, dewasa pun kita semua sebagai manusia gitu ya, punya potensi untuk bisa mempelajari apapun. Makanya ketika aku memilih lintas jurusan, di situ seperti sudah tertanam gitu, kayak insya Allah siap gitu ketika kira-kira kitanya sanggup nggak gitu. Balik lagi sih kesanggupan kita, cuma untuk pemikiran basically bahwa setiap manusia punya potensi menggali ilmu apapun selain dari jurusannya gitu kan, PGSD ya tadinya, itu bisa gitu. Makanya di situ yakin, terus minta doa restu, kemudian izin juga sama orang tua gimana, karena di PGSD itu diajari gitu. Jadi alhamdulillah di PGSD itu bisa memahami juga bagaimana kondisi kita dalam belajar gitu, memahami orang-orang. Dan aku yakin sih itu nggak cuma dipelajari di PGSD aja, tapi setiap guru memahami itu. Bahkan mungkin seorang manajer juga memahami hal itu, namun dengan perspektif yang berbeda. Tapi Allah selalu punya cara untuk mempertemukan ilmu pada orang-orang yang tepat gitu, untuk pada orang-orang yang bisa mengolahnya gitu ya, pemikiranku gitu. Terus benar-benar diukur tuh kayak gitu. Kita kan nggak tahu kedepannya bakal kayak gimana gitu. Sebenarnya gitu, kalau misalnya mau meningkatkan tingkat optimisme mungkin bakal mikir kayak gitu. Cuma itulah resiko yang mungkin bakal diambil gitu. Ya udah nggak perlu nggak jadi dosen misalnya gitu. Tapi who knows gitu kan ke depannya. Jadi itu tingkat-tingkat keoptimisan itu yang aku coba perjuangkan gitu dalam diri aku gitu. Walaupun nggak jadi dosen kan di negeri misalkan, mungkin ada di swasta yang mau menerima gitu. Bahkan aku pernah dengar juga kalau di luar negeri itu bahkan sekolah SMA aja itu bisa setara bekerjanya dengan orang yang kuliah S2 misalnya gitu. Itu karena dia punya skill gitu. Makanya di situ juga dipelajarin. Basically dari PGSD juga udah belajar tentang itu gitu. Kenapa dulu milih PGSD kalau misalnya sekarang mau lintas jurusan? Oke, karena aku tidak berfokus pada karir, tapi fokusnya itu kepada ilmu itu sendiri. Guru aku pernah ngasih tahu bahwa di dunia ini itu kita punya 3 tempat yang harus dikasih makan gitu. Itu ada akal, ada ruh, dan juga ada satu lagi? Jasad. Kalau jasad bisa pakai nasi, telur, dan lauk pauk gitu. Terus kalau ruh bisa dengan ibadah, agama gitu kan, ilmu agama gitu. Terus kalau yang satu lagi itu akal itu bisa dikasih ilmu kayak gitu, ilmu duniawi gitu, agar kita bisa lebih mudah gitu dalam menjalani hidup gitu ya, bisa bertahan gitu. Terus ya jadi aku masukin ke fokus ilmu itu gitu, jadi melihat dunia secara general gitu, nggak fokus terhadap karirnya aja gitu. Ketika memilih dunia itu secara general, dan kalau general sebenarnya luas banget ya gitu, luas banget, tapi kita tetap fokusnya satu gitu, untuk menjalankan ibadah karena Allah gitu kan, lillahi ta'ala gitu kan. Jadi ya udah insya Allah bisa. Terus kalau misalnya kesananya yang penting kan ilmunya gitu. Ketika kita punya ilmu, terapkan dimanapun bisa. Waktu itu pernah diceritain juga sama guru PGSD gitu, walaupun dia jurusannya PGSD, ketika dia ditransfer ke daerah terpencil gitu, kemudian ada orang tua yang melahirkan gitu, ada ibu-ibu yang melahirkan, maka jurusan PGSD itu sebagai orang yang berpendidikan itu harus bisa melakukan pertolongan gitu ketika tidak ada siapapun misalnya gitu ya. Saat itu kondisional sih gitu, dia mengambil tanggung jawab gitu, sehingga dia ternyata bisa membantu yang melahirkan. Itu siapa lagi yang ada gitu kan, cuma di perahu perjalanan menuju pulau gitu, nggak ada siapa. Kemudian dia
mau nggak mau dia dan teman-temannya itu harus membantu di sana. Itu tuh ilmu tuh digunakannya kondisional gitu. Aku mikir di situ karena itu cerita yang bisa menginspirasi gitu ya. Oh ternyata ilmu itu datang untuk digunakan secara kondisional, bukan secara terstruktur gitu. Ya bisa sih terstruktur, tapi ketika ada hal-hal yang tidak dibayangkan sebelumnya gitu, itu terjadi, kita bisa menggunakan ilmu itu gitu. Kayak misalnya kita mau pergi ke sekolah, kemudian kita menggunakan motor. Kalau kita suka ngeliatin tukang bengkel atau gimana gitu kan, itu kan juga sebuah ilmu gitu ya, pengalaman itu sebuah ilmu juga. Kemudian motor kita mogok, kita nggak tahu mogoknya di mana, itu kan agak ribet juga ketika ada orang tapi ketika kita tahu itu mogoknya di mana, oh bannya kempes, karena kita udah tahu oh ban kempes, rasanya kayak gini gitu. Di perjalanan pun kita nggak akan begitu susah ketika kita udah memahami bagaimana keadaan motor gitu, motornya itu kempes. Ya otomatis kita udah menyadari oh mau kempes nih, kita cari jalan gitu. Makanya ilmu itu memang butuh banget gitu. Kayak misalnya kita udah tahu nih kondisi motor kita kayak gimana. Ketika kita tahu kondisi motor itu kayak gimana, itu berarti kita udah tahu ilmunya gitu. Kita udah pernah ngalamin rasanya mogok gitu. Makanya oh ini rasanya mau mogok nih, itu kan sebuah ilmu yang memberitahu kita gitu. Makanya sebelum mogok, sebelum terjadi kemalangan, ilmu itu menyelamatkan kita.